Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Adamana wa bi kulli niyatin shalihatin wa khataratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Siti Khadijah, summa ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, thumma ila ruhi Syekh Saman Al-Madani, thumma ila ruhi Syekh Muhammad Ar-Rasyid bin Abdullah Al-Jabiri, thumma ila ruhi Syekhuna Zaini bin Abdul Wali Syai'un billah wa Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'azamun ni'am. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ummati bizzalal. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena mana kudrat dan iradatnya jualah sehingga kita di sini dapat berkumpul, yaitu untuk melaksanakan kewajiban kita mengerja sembahyang subuh secara berjamaah, dan lagi diisi dengan tausiah atau ceramah agama pada subuh hari ini. Alhamdulillah, salawat serta salam kita tidak lupa marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kedua kalinya marilah kita haturkan kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Di sini ulun terlebih dahulu minta maaf jika ada kata-kata ulun ada terdapat kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ulun menyampaikan, ulun minta ridho, minta halal dan minta ampun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Nikmat yang paling besar salah satu daripada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu nikmat iman. Kita bersyukur dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Ini salah satu nikmat yang besar diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat iman. Padahal ada aja lagi nama ini salah satunya nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kita menjaga keimanan kita jangan sampai hancur atau jangan sampai binasa. Ujar Rasulullah, wahai semua umatku, jaga iman kalian, jangan sampai hancur, jangan sampai binasa, karena yang bisa menyelamatkan nantinya di akhirat yaitu imannya seseorang kepada Allah. Nah, lalu ujar Rasulullah, yang bisa menghancurkan keimanan seseorang itu ada dua. Rasulullah menyuruh kepada kita jangan sampai tagawi yang dua macam. Apabila ada seseorang sampai tagawi yang dua macam ini, maka hancurlah keimanan atau binasalah imannya daripada seseorang. Yang pertama kata Rasulullah,
seseorang yaitu murtad. Hal-hal keluar pada agama Islam, apakah itu tuh? Kenapa seseorang itu keluar daripada agama Islam? Kenapa seseorang itu bisa murtad? Karena imannya tipis atau imannya tidak kuat. Apabila iman seseorang itu tipis atau tidak kuat, ini bisa mengeluarkan daripada agama Islam. Banyak orang yang sudah keluar daripada agama Islam, baik itu laki-laki atau perempuan. Banyak itu tuh. Ada yang keluar daripada agama Islam masuk ke agama Hindu, beristilah bermandi-mandi. Padahal kuitannya luar biasa fanatik di agama, pencinta daripada para habaib, pencinta daripada para ulama, bahkan pemimpin sampai seluruh dunia orang tahuan. Ayo pian, anaknya kenapa keluar daripada agama Islam masuk daripada ke agama Hindu, bermandi-mandi, ulama kan ditampayakan orang di TV-TV, dipiranakan orang, himong hidin tuh himong. Aku nih keluar daripada agama Islam nih. Berarti di dalam diri seseorang itu masa keimanan kepada Allah, masa keimanan kepada Rasulullah kada kuat. Ini sebabnya keluar daripada agama Islam tuh. Apabila orang itu sudah keluar daripada agama Islam, ini namanya memutus daripada agama Islam. Murtad jadinya itu sudah. Itu yang pertama yang bisa menghancurkan agama Islam atau membinasakan, yaitu murtad. Yang kedua lagi kata Rasulullah yang bisa menghancurkan keimanan seseorang, yaitu menghalalkan yang haram. Nyata-nyata haram hukumnya dihalalkan, nang nyata-nyata halal diharamkannya, nang haram dihalalkannya. Dipalingnya hukum, ya macam-macam ya. Kalau nang haram tuh macam-macam ya. Dipadahkannya berzina tuh hukumnya boleh, dipadahkannya mengambil akun orang, hak akun orang tuh hukumnya boleh, dipadahkannya menggibah di orang pada apa tuh boleh. Dia itu ya nih. Ini sesuatu yang haram dihalalkannya. Nah ini nih banyak kayak lagi yang nyata-nyata haram tuh dihalalkan, kan ini bolehkannya. Mau pada pak melanggar itu tuh jemu. Namun sedikit meminum sejari dua jari apa tuh panas kulitnya, nyaman ada dingin awak. Oh pada apa justru pada waktu bermangga akhirnya namun sedikit meminum nyaman, ambil aku betul. Oh pada apa ini gini tuh betul langnya, namun sedikit ada apa akhirnya. Nah ya ini nih. Ada ujarnya di Al-Quran, ada pelanggan haram, ada jinin distro, ada haram di Al-Quran. Nah ada khamar aja itu kalau naik berarti kulit kalau naik. Nah ya benar deh. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Tiap-tiap nama mabukkan itu hukumnya khamar. Apa aja itu mabukkan khamar hukumnya sudah. Wa kullu khamrin haram. Tiap-tiap yang memabukkan hukumnya haram. Nah ini. Nah, hati-hati ini. Nah, pokoknya sesuatu yang halal diharamkannya, yang haram dihalalkannya. Nah, ini binasa imannya ini tetap. Nah, ini yang kedua. Ada 3 macam yang bisa menyempurnakan keimanan seseorang kepada Allah. Apabila yang 3 macam ini tidak ada di dalam diri seseorang, maka imannya belum sempurna. Nah, ini Rasulullah. Ujar Rasulullah, ada 3
macam yang dapat menyempurnakan keimanan seseorang kepada Allah. Apabila tidak ada yang 3 macam di dalam diri seseorang ini, maka imannya tidak sempurna. Apabila imannya tidak sempurna, maka nantinya di akhirat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 macam tuh yang dapat menyempurnakan keimanan. Tak masuk juga kan 3 macam itu di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita masuk ya Allah. Bila ia kata masuk juga masuk akan naik. Yang pertama kata Rasulullah, yang dapat menyempurnakan keimanan seseorang kepada Allah, yaitu takwa kepada Allah. Alhamdulillah nih, kita dari situ masuk takwa juga nih. Buktinya mengerjakan nang diperintah Tuhan lah, sembahyang itu tuh. Terus orang takwa aja, masuk aja sudah nih. Takwa kalau sudah beritakan artinya takwa itu tuh. Tiap hari Jumat ada dia nama khatib tuh menyatakan, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar si khatibnya. Dalam arti ialah mengerja apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betul. Nah, ini takwa. Sifat takwa inilah modal bagi agama kita dan juga modal bagi keimanan kita kepada Allah. Ini modalnya sifat takwa nih. Jadi tidak bakalan orang itu bisa kuat imannya kepada Allah kalau di dalam diri seseorang tidak ada bersifat takwa. Siapa yang hendak kuat 100% imannya kepada Allah, takwa kuat makanya. Bila ia ada kuat takwanya kepada Allah, itu jelas sudah imannya ada kuat. Karena takwa dan iman ini berganding. Berganding loh. Mudah-mudahan naik kita lihat yang termaksud ditakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Dengan sebab takwalah Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seseorang. Kalau orang itu sudah beriman, sifatnya takwa lagi. Nah, dengan sebab orang itu takwa kepada Allah, timbul Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seseorang. Jangan mengharap kepada Allah cinta kepada kita, namun kita ada takwa kepada Allah. Jangan mengharap gitu tuh. Mudah-mudahan Allah taala cinta sama aku. Tapi seorang gawian ada takwa kepada Tuhan. Napa yang diperintah Allah pada digawi, napa yang dilarang oleh Allah digawinya. Mengharap cinta kepada Allah, jangan harap dulu. Ini salah satu kuncinya. Hendak orang itu dicintai oleh Allah, syaratnya takwa kepada Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang takwa. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada seseorang, dunia pun dikasih untuknya. Ayo, ini ngaranan yurangan dunia lagi menyasahih. Ada kita akan menguasai dunia. Kalau orang sudah takwa kepada Allah, dunia namanya sahih bagi. Namun kita ini dunia, namanya kan mengelola kita namanya sahih dunia. Nyor kau nyor kahir, begawi itulah buka toko, berdagang, itu ngarannya kita namanya sahih dunia. Iyalah, itulah usaha berumah menuri. Nah, itu makanya kita namanya sahih dunia. Bila kita anggap dunia menyesai kita, kuat takwa di sisi Allah. Apabila orang itu sudah kuat takwanya di hadapan Allah 100%, maka Allah akan mengasih kepadanya dunia serta isi-isinya. Iya, orang banyak santai lagi gitu tuh, dodok kitik-kitik betis. Duduk kitik-kitik betis, betul belum duduk di kursi, mengopi, berokok, tipos,
gereges, gereges itu enggak amplop buat atau cok mari cok. Ini boleh sambung kalau perlu tipos. Jadi asal penasaran dibuka saparnya 2 butir menghamba hari-hari itu hari-hari duduk kitik-kitik duit dan datang ke rumah. Ada dunia lah namanya sahih lah. Namun kita namanya sahih. Bahkan ngaranang orang yang sudah bisa saya dunia kamana aja bagana didatangi orang ke gunung Pak. Walaupun di puncak gunung bagana menyendiri ke orang tetap didatangi orang. Ngaran dunia sudah menyesai. Makanya buat para orang-orang soleh, lebih lagi buat para wali-wali, ini nyata benar sudah dunia namanya saya. Kada sangat kali, tuh arwah guru sampul ke sini. Ngaran dunia apa namanya saya santai aja sih di rumah teman datang ada orang itu datang diberkah aja ambil berkah apa kabar puji bersama kabar ulun alhamdulillah bagus saja ulun di sini silaturahmi lawan niat ambil berkah sampai alhamdulillah di sini. Pandir betul guru enak anak hadiah kemudian kandel ayo ada sampai angkat jeri aku kira banyak harus gitu karena kayak angkat jeri tiba dibuka ada 20 juta pandir biasa aja ya kadang-kadang diarahkan sidir nih pandir nasihat terima kasih kebelah biar menasihati ulun niat ulun kasihnya anak dan nasihati pian kadang-kadang tapadnya ulun tapi pian langsung menasihati tahu apa berusaha kumpul apa dinasihati sini imba bulik ada yang memberi duit berapa 10 juta dunia karena menyelesai sidin ayo bahkan ada yang kurang mahala biru datang sidin datang bahagia bareng memberi duit ulun boleh hanya takabul ulun boleh di bulan apa dia mau nyuki berapa 20 juta udah sedih kada usah aku di sini ada bahagia di sini kan duit bila ikan anak bahagia tuh ada orang fakir miskin tuh ujung 20 juta malah orang yang sudah dikejar dunia ini kada bahagia lagi ke dunia ayo bahkan makanan yang nyaman-nyaman yang berpikiran memakan hantar memakan makanan yang nyaman. Nah, di muka ada iwak karing, ada iwak ayam, ada iwak bunda, ada iwak nila, ada iwak maksudnya iwak ikan mas ikan bulan sama aja iwak ikan. Ngarang orang sudah kaget tapi bahagia lagi masalah dunia. Nang nyaman-nyaman kan tapi orang memilih akan makan iwak karing. Asa kada benapsu memakan iwak ayam kada benapsu, asa kepingin anak iwak karing. Ngarang Tuhan sudah memelihara kan enak lagi nyaman-nyaman. Ayo, sangguplah kita apa itulah. Nyata-nyata iwak ayam ada, nyata-nyata iwak undang kegono iwak gelaman ada. Kawatlah memilih iwak karing lah. Ini orang sudah takwa, dunia serta isi-isinya diserahkan kepada orang yang bersifat takwa. Nah ini nih. Nah ini salah satu yang dapat menyempurnakan keimanan seseorang yaitu sifat takwa. Tidak bisa disebut orang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan 4 sifat. Orang itu kadang-kadang disebut orang itu takwa Tuhan. Kadang-kadang kalau disebut orang itu bisa takwa kepada Allah kecuali dengan syarat ada 4 macam. Kadang-kadang nyaman-nyaman orang Tuhan yang bersifat takwa dulu menjalaninya itu 4 macam dulu. Yang pertama, apabila orang itu hendak dapat ketakwaan di dalam diri seseorang, yaitu mau kada mau harus ada bersifat tawadhu. Jangan sombong. Jangan sombong itu tak. Amun orang sombong kada kawa takwa kepada Allah. Nah,
syaratnya. Merendahkan diri artinya jangan tidak merasa harap daripada orang lain. Jangan merasa sugih daripada orang lain. Jangan merasa tinggi jabatan daripada orang lain. Jangan merasa pintar daripada orang lain. Jangan merasa bungas daripada orang lain. Jangan merasa alim daripada orang lain. Ayo. Malah-malah di hadapan orang itu merasa diri kita ini hina daripada orang lain. Bagi raga yang tidak bungul bagi raga yang dia paham. Baik, amun orang yang bersifat tawadhu ini luar biasa. Amun orang yang bujur sifat tawadhu ini luar biasa. Seakan-akan pindah hina atau seakan-akan pindah mahina akan diri kalau itu ngarannya orang yang bersifat tawadhu. Umat itu dia. Aku mencium tangan kakan-kakan pada seorang Tuhan. Umat itu dia aku mencium tangan kakan pada seorang Tuhan. 20 tahun Tuhannya pada sini aku mencium. Karena orang sifat tawadhu merasa diri seorang dihina daripada orang. Nah, dan sifat tawadhu inilah yang dicintai oleh Allah. Sifat tawadhu inilah yang bisa menimbulkan seseorang itu sifatnya takwa kepada Allah. Bila ia kada ada sifat merendahkan diri, kada ada merasa dirinya merasa hina, maka orang ini disebut sombong. Orang yang sombong ini tidak bakalan bisa takwa kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa disebut orang itu takwa kepada Allah, ini syaratnya yaitu bersifat qanaah, merasa cukup. Jangan tidak merasa kali cukup. Sehari sama duit 1,5 juta, dia tuh kali cukup. Namun kita setengah juta sudah cukup benar, tahan 2 hari, ya Allah. Ini kali cukup. Seandainya aja ya lama bilenya cukup sampai nukak sampai makan disukan kawa betul pulang tengah hari kawa malam kawa nah mana bisa berukun rokok nah sehari tadi dia banyak apa tumpes ya ya Allah cukup hari-hari apa putaran kayak gitu. Nah bukunya rasa akan apa aja bilanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk rezeki rasa cukup aja sudah. Jangan tidak cukup ini. Itu ngarannya kadang bersifat qanaah. Berapakah Allah Ta'ala memberi rezeki dalam sehari itu tuh rasa akan aja di dalam hati rasa akan cukup akan itu tuh. Bilanya tidak ada cukup dia berasa dikit seorang itu tuh asa cukup. Jangan tidak dikakarasan deh. Bilanya dikarasan ya timbul berhutang terus padahal cukup aja pada lebihannya nah berapa berhutang sampai ada lebihannya. Nah ya amin. Dan yang ketiga lagi bisa disebut orang itu bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bersifat wara. Sifat tawadhu, bersifat qanaah, dan ketiga bersifat wara. Nah, wara lain wara. Wara namanya wara lain ulang ini kisahnya. Wara itu yaitu berpelihara daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Berpelihara daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangankan yang diharam makan, yang subhat hadirnya berpelihara kadang gawe. Apalagi makamnya orang tua nih, jangankan yang subhat, yang halal aja kan tapi mantap lagi. Ayo, iya yang makan nyaman-nyaman tuh ada mau lagi gitu kan. Nang asalnya makan iwak ayam, nang sejenis bakaran iwak-iwaknya. Wah ini makan iwak kering jadi lagi. Marian nang ayam asahan kan, ada ndak apa aja kan. Ayo. Ada kita lihat terus. Bila maafia taik pilihnya disuruh iwak kering tak apa. Ada lagi aja iwak yang lain ya. Iwak kering kan harus ya timbul kering utang nih jangan buntat terpikir dengan laki ya kan ada tapi
duit terus di wakarin bang. Ingat kita disuruhkan dua bang. Kalau yang di dalam kitab perlu dirasakan ingat nah. Itu anak perkataan Rasulullah kan punya di dalam kitab tuh. Itu dianjurkan seminggu sekali itu harus ada makanan nyaman tuh. Hari-hari iwak kare bila sampai seminggu hantam iwak nyaman tamu daging gitu tuh. Nah, supaya apa mau berbiur amun itu aja tuh mah. Iya, namun disuruh dalam setahunan hari-hari iwak kare jadi tak boleh lagi kare sampaikan duit kare menjalaki. Nah, iya ini. Nah, ini dianjurkan seminggu sekali barang diubah rasa nyaman gitu tuh. Nah, tuh ada di dalam kitab. Nah, dianjurkan kalau di dalam kitab tuh daging. Namanya daging apa kan? Kan bisa nyaman, daging kambing dia biar bisa sampai nukar 3 kilo. Wah, tahu tahan semingguan bukan dalam sehari seminggu ada. Tahan semingguan disimpan ke kulkas. Hari-hari itulah. Nah, ini sifat wara. Jadi orang tua hendak supaya bisa takwa kepada Allah, yaitu di dalam diri harus ada bersifat wara, berpelihara diri daripada yang haram. Dan lagi jangankan yang haram, yang subhat pun berpelihara. Makanya subhat ini antara halal dan haram di tengah-tengah. Disambat haram ia ada, disambat halal ia ada, ia itu subhat. Makanya kan digawinya itu kan. Ada kita jangankan yang subhat yang haram jadi hentuk. Iya apa? Dan yang keempat yang bisa disebut orang itu bisa takwa di dalam hatinya, yaitu bersifat yakin. Nah, yakin itu modal pula. Nah, keempat bersifat tawadu, bersifat qanaah, bersifat wara, dan bersifat ada keyakinan di dalam hati. Nah, 4 macam inilah yang bisa menimbulkan di dalam diri seseorang kalau bersifat takwa kepada Allah. Yang kedua yang dapat menyempurnakan keimanan seseorang kepada Allah, yaitu bersifat malu. Musik kurang beriman, tapi kan ada sifat malu, ada sempurna. Sebujur ya kan? Bakaku beriman lawan Allah, bakaku beriman lawan Rasulullah, bakaku beriman lawan rukun dan enam, tapi di dalam diri masih hadir ada sifat malu. Ada tuh disumpan, desa kita ada tuh disumpan. Bila orang ini ada aja di dalam diri sifat malu yang timbul di dalam dirinya kada beradab lawan orang lain. Kenapa orang itu kada beradab lawan orang lain? Karena di dalam dirinya ada sifat malu. Ya kan? Nah, sifat malu ini. Malu adalah sifat atau perangai yang dapat mencegah manusia untuk melakukan perbuatan yang jahat. Nah, jadi untung juga ada sifat malu di dalam diri kan. Itu bisa mencegah gawian yang kada baik. Bisa mujur kan? Anak mencium anak orang di tengah orang banyak kada kecium. Sumpah aku. Anak mengambil ampun orang tapi orang ada kada ambil. Anak ketahuan aku pada mengambil ampun orang kan. Dengan sebab ada sifat malu di dalam diri seseorang, maka orang tidak akan mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Nah, bagus juga sifat malu. Tapi di akhir zaman sifat malu tapi diutamakan lagi. Sifat malu seakan-akan tapi ada lagi. Apalagi anak-anak pada tapi sifat lagi itu orang tua. Orang tua dikupali orang sebenarnya ngomong maka orang tua bisa tidak dikupalinya maka sebenarnya orang bebadah itu kita pun tak aju tak kalapak rabat bisa tidak ada yang terakhir yang listrik pakaian ayo ada sifat nak tidak manusia nang lebih sadisnya lagi bagi dia sifat malu tapi ada
kurang-kurangnya aja lagi nak ada. Nyor kaulo, nyor apa kailer, nyor apa kasubana. Nah, aurat kebuka betang paha rumah. Kade sekor bilang kade lagi. Inya bungas, inya mulus, inya putih, tuh amun latak mau lah. Ayo teman nabi nang latak-latak nabi nang anu-anu deh. Betang paha ayo boleh panci, ayo buka. Nyor kayu lir, lakon lah. Ada depan lakon. Nah, hati-hati nih. Umat deh wayah ini bebinian rumah nang ya kurang lagi umur ya masih sekolah pun isim be buat nang alia isim awal pun nang belum kawin dah. Kabenya kanya bilanya keluar pada rumah macam-macam ada bakal dari bakal hulu lah bakal hilir lah kabenya kanya tapi ada aja kayak tadi itu tapi kabenya kanya umat bilang nang betang paha landeu kelihatan mah kuitannya malah koreng malah kuitan menukarakan salawar dan sejenis nang ingin betang paha nah ini nak kayak Jermannya udah wajah ini nah ini musimnya salawar kayak ini kan bilanya kan memakai ini nak ada gaul wah hakon juga iya lima jangan kuitan yang pengelegari gaul lah waktunya dikisah lagi mungkin bahari kan pak abah hikam terkata kalapak kan dia kok mulai takut iya ini teh urang bilainya anak keluar pada rumah nang pacangan tagawi apa pacangan tagawi nang gawian dimurkai oleh Allah tuh ditakur nang pacangan menyalahi syariat daripada Allah tuh ditakur di kewajiban dan kuitan ini dilihatkan aja seakan-akan memberiakan padahal kawan ditakur malian anak keluar pada rumah ingat betang paha padahal cakanya aku menagur kawan menagurkan tapi dilihatkannya aja apabila seorang anak keluar daripada rumah membuka aurat sehingga apabila ia melangkahkan satu kali langkahan itu dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala gedung di api neraka. Dua kali melangkah, dua kali gedung diulahkan oleh Allah taala di dalam neraka. 100 kali melangkah, 100 buah gedung. Atau rumah. Ayo. Bila ini ada visi gedung atau rumah di dalam neraka, akan masuk ke dalam situ. Contoh kalau kita aja mulai rumah di dalam dunia, anak digenai kan ada. Ini apabila melihat anak keluar pada rumah aurat terbuka kuitannya melihat keadaan ditakur 1 kali melangkah anaknya maka sadar kuitannya dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka gedung 1 2 kali melangkah 2 bulan berapa kali melangkah ini tetap nah ini kewajiban bagi kita menegur anak bila keluar pada rumah membuka aurat. Kenapa matinya anak keluar daripada rumah membuka aurat? Karena di dalam diri anak ada sifat malu. Ada sifat malu itu kan. Padahal kuitannya menuntut dalam hari-hari semingguan menuntut ilmu, tapi melihat anak nang manggawi gawian nang dilarang oleh hukum agama ada ditegur. Ayo, ia timbul pembicaraan orang. Nah itu dia kuitannya sama tonton. Tapi lebih anaknya yang kayak itu. Ini banyak ini dibicarakan orang deh. Satu tuntut dia tapi anaknya dia. Kan ditakur dia. Apabila dua ibu bapaknya, kuitan laki, kuitan bebini, melihat anaknya melanggar daripada hukum syariat, seakan-akan tega melihat anaknya masuk ke dalam neraka. Seakan-akan. Tapi bila anaknya melanggar hukum agama, kuitannya menagur, kuitan laki atau kuitan bibini, berarti orang itu seakan-akannya tidak tega melihat anaknya masuk ke dalam neraka. Ya, nang alihnya orang Tuhan, bebinian lah pulang.
umur kurang lebih 50 tahun. Masih aja buka aurat, nyorok ka mulut, nyorok ka hilir. Masih aja umur 50 tahun, bilang setengah yang berbau tanah sudah. Orang bisa sadangan nih, bila sudah merasa diri tua bisa sadangan nih. Keluar pada rumah itu masih aja kan ditokok kepala. Biasa kitanya kan bakar dong. Malahan umur 50 tahun loh rambut bilenya apakah hingga itu kayak nang di TV nang salangan apa sebut di Papua Sapo. Berapa dengarannya tuh rambutnya? Berbunding kan apa kan? Umur 50 tahun makanya itu maka beda nyorok kalau nyorok kayak ini. Padahal rambut itu hukumnya aurat. Nih mulai usaha di pengerasak ini. Bila inya bebinian keluar pada rumah membuka aurat sejenis kada bakar dom, maka itu menyedihkan hatinya Rasulullah. Rasulullah sebelum meninggal, Sidin menangis. Kenapa mati Sidin menangis? Karena Sidin melihat umatnya seorang perempuan di dalam neraka, di rambutnya digantung, di bawahnya dicucuk oleh api neraka. Dengan sebab orang itu keluar pada rumah ada pakai kerudung. Jadi bilanya bebinian keluar pada rumah ada bakar kerudung, menyakitkan hatinya Rasulullah. Itu pas Nabi Isra Mi'raj itu tahu. Dibawa oleh Sayyidina Jibril melihat-lihatnya surga dilihat maka dibawanya oleh Sayyidina Jibril ke neraka orang dibawa lihat di rumah ya malah demikian orang berdigantong di bawahnya pulang dicucol api neraka. Ditakutin Nabi ya Jibril kenapa umatku nang seorang perempuan tuh kayak itu karena waktu di dalam dunia rambutnya terurai kada ditutupinya iya kan bakal udah besar kitanya. Iya Sidin gulik daripada Isra Mi'raj tetap gulik esok harinya Sidin banyak menangis terus kehilangan umatnya gitu kan. Hati-hati itu. Nah sedikit lagi. Dan yang ketiga dapat menyempurnakan keimanan seseorang yaitu berilmu. Berilmu nih. Yang ketiga berilmu. Nih menyempurnakan keimanan seseorang. Mesti orangnya ada bersifat malu, mesti ada orangnya itu bersifat apalagi bersifat takwa, tapi kada berilmu. Orangnya takwa, tapi kada berilmu. Orangnya ada sifat pemalu, tapi kada berilmu. Ada sempurna juga. Ini nang sempurna takwa orangnya ada bersifat malu, berilmu. Nah, ini nang mantap ini deh. Orang yang berilmu agama pasti akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Orang yang berilmu agama bisa membedakan mana nang haram, mana nang halal. Orang yang berilmu agama pasti membedakan mana nang jujur, nang mana nang salah, nang mana nang baik, nang mana nang kada baik. Orang berilmu jujur gitu kan. Orang yang berilmu agama hidupnya tidak akan melarat atau tidak akan susah sampai mati. Asal jujur berilmu agama aja. Ada hadapan susah, ada hadapan sakit sampai mati. Nah ini nih. Dan lagi orang yang berilmu agama maka hidupnya tidak bakalan merasa rugi. Jujurlah orang berilmu agama ada merasa rugi lah. Tetapi saat ini orang banyak dihantui dengan perasaan takut atau khawatir apabila
ijazah apa jangan ngalih mencari gawian. Bujur aja. Maka sekurang-kurangnya ini tidak ada istimewa ngalih mencari gawian. Bujur pang kayak itu, bujur aja pang. Tapi bila ia menonton ilmu tentang masalah dunia atau tentang masalah ilmu teknologi, ilmu agama ini jangan disia-siakan, tuntut juga. Orang yang nyaman hidup di dalam dunia itu karena berilmu agama. Walaupun orang itu kada tamatan SMA, walaupun orang itu kada tamatan S1, S2, tapi nya berilmu tentang masalah agama, biasa kita fanatik di agama, karena nyaman hidup di dalam dunia. Kalau bang ijazah yang menyamanakan ada, yang menyamanakan orang itu hidup di dalam dunia karena orang itu berilmu agama. Dengan sebab orang ini berilmu agama ada di dalam dirinya, sehingga orang itu bisa takwa kepada Allah, lalu timbul di dalam dirinya ada sifat malu. Tapi wayah ini bila yang ada ilmu tentang dunia, ya padahal orang ketinggalan zaman, ngecek laptop banyak yang bisa, ketinggalan zamannya, ya kan? Nah, jadi 3 macam inilah yang dapat menyempurnakan keimanan seseorang. Yang pertama yaitu sifat takwa, dan yang kedua yaitu sifat malu, dan yang ketiga yaitu berilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman yang kuat, dan lagi mudah-mudahan di akhir hayat kita mati dalam keadaan beriman dan mudah mengucap kalimat la ilaha illallah, mati dalam keadaan bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Razzaq ya Alim, ya Fattah ya Razzaq ya Alim, ya Fattah ya Razzaq ya Alim. Kulluha hadirin. Allahumma razuqna hubaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Kulluha min al-hadirin fi hadzal masjid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah